Halo semuanya, aku Amrina Mustanginah dengan NIM 232300012 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Djana Batra. Di video kali ini aku akan membahas soal yang terakhir, yaitu nomor 5, dimana pertanyaannya itu sebaiknya pembangunan desa yang baik itu seperti apa. Nah, menurut saya sendiri itu pembangunan desa yang baik itu yang tujuan utama pembangunan desanya ini adalah untuk memperbaiki kualitas dari desanya itu, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga penguatan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa desa perlu perencanaan dalam pembangunan desanya? Karena desa itu perlu perencanaan dalam membangun desanya, karena perencanaan dan panduan yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan perencanaan matang, desa dapat mengidentifikasi kayak kebutuhan dan juga potensi dari desanya, menentukan prioritas pembangunan, lalu mengalokasikan sumber dayanya itu lebih tepat kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan. Pertanyaan selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selain itu, masyarakat desa dijamin hak dalam memantau dan mengawasi pembangunan. Menurut kamu, caranya bagaimana? Jelaskan. Menurut saya dengan berbagai tahap. Yang pertama, yang pasti persiapan. Tahap ini melibatkan kegiatan seperti pembentukan tim, penyusunan RPJM, lalu penyusunan rencana pembangunan desa, di mana berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan tim penyusunan dokumen RPJM desa membuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan juga program pembangunan desa. Lalu penetapan rencana pembangunan desa. Dokumen RPJM desa yang telah disusun kemudian dibahas dan disepakati oleh Badan Musyawaratan Desa. Lalu pelaksanaan pembangunan desa. Lalu ada pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Lalu monitoring dan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk memantau kemajuan dan pelaksanaan pembangunan desa, mengidentifikasi kendala, permasalahan yang dihadapi. Lalu yang terakhir, informasi, partisipasi, dan pemantauan pasal. Lalu pertanyaan terakhir kita disuruh menjelaskan gambar. Nah, gambar itu adalah gambar tersebut menampilkan sebuah diagram lingkaran yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam siklus pembangunan desa. Siklus ini terdiri dari 7 tahapan utama yang saling terkait dan berurutan. Mengilustrasikan siklus pembangunan desa yang ideal, siklus ini menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan proses yang berkelanjutan dan partisipatif. Setiap tahapan saling terkait dan membutuhkan keterlibatan dari masyarakat serta pemerintah desa, menekankan pada informasi, partisipasi, dan pemantauan. Menunjukkan bagian transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Sekian dari saya, terima kasih.